Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Elmadani Story, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kami doakan semoga sahabat diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai pemulung menemukan teko emas, hingga akhirnya sesuatu mengejutkan terjadi. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang mengenal sahabat Elmadani Story dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Sudah siapkah mendengarkan ceritanya? Oke. Mari kita lanjut ke ceritanya dan simak sampai selesai. Di sudut kota yang penuh dengan hiruk-pikuk, kehidupan seorang pemulung bernama Riko berjalan apa adanya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Riko sudah keluar dari rumah gubuk kecilnya yang terletak di pinggir sungai. Ia membawa gerobak tua yang menjadi temannya selama bertahun-tahun. Dengan roda yang berdecit dan kayu yang sudah mulai lapuk, gerobak itu menjadi saksi bisu perjuangan Riko dalam mencari barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Hidup di kota besar memang keras, apalagi bagi orang seperti Riko yang hanya bergantung pada barang-barang yang dibuang oleh orang lain. Namun, ia selalu percaya bahwa selama ia bekerja keras, ia bisa terus bertahan. Hari itu tidak berbeda dengan hari-hari biasanya. Udara pagi masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kota. Riko berjalan menyusuri gang-gang sempit, tempat orang-orang biasanya membuang sampah sembarangan. Sesekali, ia berhenti untuk memeriksa tumpukan sampah, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Plastik, kardus, dan kaleng-kaleng bekas menjadi barang yang paling sering ia kumpulkan. Namun, di balik kerja kerasnya, Riko menyimpan sebuah harapan kecil. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya menemukan barang yang benar-benar bernilai tinggi, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Impian itu terus terngiang di pikirannya, meski ia tahu kemungkinan itu sangat kecil. Kehidupan Riko sederhana, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap hari adalah perjuangan, dan ia selalu bersyukur atas apa yang ia miliki, meskipun sedikit. Saat ia berjalan, ia sering melihat orang-orang dengan kehidupan yang lebih baik, mengenakan pakaian bersih dan berjalan dengan percaya diri. Kadang-kadang, Riko bertanya-tanya apakah ia juga bisa merasakan kemewahan seperti itu suatu hari nanti. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya untuk tetap realistis. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang mimpi yang terlalu tinggi, tetapi tetap ada secercah harapan yang tidak pernah ia tinggalkan. Di tengah kesibukannya, Riko juga dikenal sebagai sosok yang ramah di kalangan pemulung lainnya. Meski hidupnya sulit, ia sering membantu teman-temannya yang membutuhkan, berbagi apa yang ia punya meskipun sedikit. Baginya, kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang berbagi dan saling membantu. Namun, di sudut hatinya, ada rasa penasaran yang terus membara. Apakah mungkin suatu hari ia menemukan sesuatu yang benar-benar berharga di antara tumpukan sampah itu? Tanpa disadari, harapan itulah yang terus mendorongnya untuk melangkah maju, satu langkah kecil setiap hari, di tengah kerasnya kehidupan kota. Sore itu, hujan gerimis membasahi jalan-jalan kota yang dipenuhi oleh genangan air. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa dingin menusuk kulit. Riko, yang sudah terbiasa dengan kerasnya cuaca, tetap berjalan menyusuri tumpukan sampah di sebuah gang kecil. Tangannya memegang tongkat pengait, alat sederhana yang selalu ia gunakan untuk mengais barang-barang bekas dari tumpukan sampah yang tampak tak berujung. Ia mengenakan jas hujan lusuh yang sudah robek di beberapa bagian, tetapi tetap berusaha melindunginya dari dinginnya gerimis yang terus turun tanpa henti. Hari itu,
Ia merasa sedikit lelah, tetapi ia tahu bahwa jika ia menyerah, maka tidak ada yang bisa ia bawa pulang untuk dijual. Di salah satu sudut tumpukan sampah yang lebih besar dari biasanya, mata Riko menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah kantong plastik besar yang tampak mencurigakan tergeletak di sana, setengah tersembunyi di balik kotak-kotak kardus bekas. Plastik itu terlihat bersih, tidak seperti sampah lainnya yang sudah kotor dan penuh lumpur. Riko merasa penasaran. Dengan hati-hati, ia mengait kantong itu dengan tongkatnya dan menariknya keluar. Plastik itu terasa berat, menimbulkan harapan di hatinya bahwa mungkin ada sesuatu yang bernilai di dalamnya. Tanpa ragu, ia membuka kantong tersebut. Matanya langsung membelalak ketika melihat isi kantong itu. Di dalamnya terdapat sebuah teko yang tampak luar biasa mencolok. Warnanya keemasan, dengan ukiran-ukiran rumit yang menghiasi seluruh permukaannya. Meski tertutup debu, kilauan emas dari teko itu tetap terlihat jelas. Riko tertegun, tangannya gemetar saat mengangkat teko tersebut. Apakah ini emas sungguhan? Gumamnya dalam hati. Berat teko itu menambah keyakinannya bahwa benda tersebut mungkin saja terbuat dari emas asli. Namun, ia tidak sepenuhnya yakin. Banyak barang replika yang dibuat menyerupai emas, terutama di tempat-tempat seperti ini. Meski begitu, harapan mulai tumbuh di hatinya. Ia merasa bahwa mungkin inilah hari keberuntungannya, hari di mana ia akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar berharga. Ia membayangkan, jika teko ini benar-benar emas asli, berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan? Pikiran itu membuatnya tersenyum kecil, meski ia tahu harus tetap berhati-hati. Ia menatap teko itu sekali lagi, memperhatikan detail-detail ukirannya yang terasa unik. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga teko itu baik-baik sampai ia bisa memastikan nilainya. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan keraguan, Riko memasukkan teko emas itu ke dalam gerobaknya, lalu melanjutkan perjalanan pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, Riko merasa tidak sabar untuk memeriksa temuannya dengan lebih saksama. Rumahnya yang kecil di pinggiran kota terlihat lebih gelap dari biasanya, karena hujan deras membuat sinar matahari sulit menembus jendela-jendela kecilnya. Ia segera menyalakan lampu minyak tua yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah itu. Di atas meja kayu sederhana yang penuh dengan goresan bekas barang-barang bekas yang pernah ia perbaiki, Riko meletakkan teko emas yang baru saja ia temukan. Jantungnya berdebar saat ia menyeka debu dan kotoran yang menempel pada permukaan teko itu dengan kain bekas yang ia ambil dari salah satu sudut ruangan. Saat debu mulai terangkat, kilauan emas pada teko itu semakin terlihat jelas. Riko terdiam, terpukau oleh keindahan ukiran di permukaan teko. Setiap detail ukirannya tampak dibuat dengan sangat hati-hati. Ada pola bunga, daun, dan naga yang melingkar di sekeliling badan teko. Gagangnya berbentuk seperti ular yang sedang melilit, dengan kepala ular berada di bagian atas. Ini bukan barang biasa, gumam Riko sambil mengusap-usap permukaan teko dengan lembut. Ia bertanya-tanya, siapa yang mungkin membuang benda seindah ini? Apakah pemiliknya tidak menyadari nilainya? Ataukah teko ini sengaja dibuang karena alasan tertentu? Semakin lama ia memandang teko itu, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Apakah ini benar-benar emas asli? Jika ya, berapa nilainya? Apakah aman untuk menyimpan benda ini di rumah? Pikiran-pikiran itu berputar di kepala Riko, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus mengamati teko tersebut. Ia mencoba membuka penutup teko, tetapi penutup itu tampak melekat erat, seolah-olah sudah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Riko memutuskan untuk tidak memaksanya. Ia khawatir jika ia terlalu kasar, teko itu bisa rusak,
dan ia kehilangan sesuatu yang mungkin sangat berharga. Riko juga memperhatikan beberapa simbol aneh yang terukir di bagian bawah teko. Simbol-simbol itu tampak seperti huruf-huruf kuno yang tidak ia kenali. Ia mengernyitkan dahi, mencoba menebak-nebak apa arti dari ukiran tersebut. Namun, ia hanya bisa menatapnya tanpa memahami apapun. Mungkin ini barang antik, pikirnya. Jika benar, maka nilai teko ini mungkin jauh lebih tinggi daripada sekadar berat emasnya. Dengan hati-hati, Riko membungkus teko itu dengan kain bersih, lalu menyimpannya di dalam lemari kayu tua yang ia kunci rapat. Ia berencana untuk membawa teko itu ke seorang ahli barang antik keesokan harinya untuk memastikan apakah temuannya benar-benar seberharga yang ia bayangkan. Meskipun lelah setelah seharian bekerja, malam itu Riko tidur dengan perasaan campur aduk antara harapan, kecemasan, dan rasa penasaran yang tak kunjung reda. Keesokan harinya, setelah memastikan teko emas itu aman, Riko memutuskan untuk memeriksanya sekali lagi sebelum membawanya ke ahli barang antik. Ia mengambil teko itu dari lemari kayu tua, lalu menaruhnya di atas meja. Di bawah sinar matahari pagi yang masuk melalui celah-celah kecil di jendela, kilauan emas teko itu semakin memukau. Riko tidak bisa menahan dirinya untuk membersihkan permukaannya lebih teliti. Ia mengambil kain lembut yang sebelumnya ia gunakan dan mulai mengusap bagian cerat, gagang, dan tutup teko dengan hati-hati. Ketika ia menggosok bagian ceratnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, asap putih tebal keluar dari cerat teko itu, memenuhi ruangan kecilnya dalam hitungan detik. Riko terkejut dan terbatuk-batuk, mencoba mengibaskan tangannya untuk menghalau asap tersebut. Apa yang terjadi? Pikirnya panik, matanya berusaha menembus kabut tebal yang kini memenuhi ruangan. Namun, sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, sosok besar perlahan muncul dari dalam asap itu. Sosok tersebut adalah seorang pria tinggi besar dengan tubuh yang berkilauan seperti emas, mengenakan jubah panjang yang dihiasi ukiran-ukiran emas serupa dengan pola di teko. Wajahnya tegas, matanya bersinar, dan senyumnya memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Riko terdiam, tubuhnya membeku antara rasa takut dan takjub. Siapa kau? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria berjubah itu tidak langsung menjawab, melainkan melangkah mendekati Riko. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah-olah ia melayang di udara. Aku adalah penjaga teko emas ini, jawab pria itu akhirnya, suaranya berat dan bergema di ruangan sempit itu. Kau telah membebaskanku dari tidur panjangku yang abadi. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu 3 permintaan. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Riko terperangah mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar terjaga. Ia mencubit lengannya sendiri, memastikan bahwa ini nyata. Rasa sakit yang ia rasakan membuatnya yakin bahwa ini bukan mimpi. 3 permintaan, gumam Riko, setengah tak percaya. Penjaga teko itu mengangguk perlahan. Namun, kau harus berhati-hati. Apa yang kau minta akan membawa konsekuensi besar pada hidupmu. Riko masih terdiam, pikirannya berpacu memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia tergoda untuk segera meminta sesuatu yang besar, tetapi di sisi lain, ia merasa takut dengan peringatan yang diberikan oleh penjaga teko tersebut. Ia tahu, keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia tidak tahu apakah perubahan itu akan menjadi berkah atau malah membawa bencana. Riko masih terdiam, mencoba memahami kenyataan di hadapannya. 3 permintaan? Apakah ini benar-benar nyata? Matanya terus terpaku pada penjaga teko emas itu,
Sosok megah yang tampak tidak hanya kuat tetapi juga penuh misteri. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Jika aku boleh meminta, aku ingin menjadi kaya raya," ucap Rico dengan suara bergetar, masih setengah ragu. Ia tidak tahu apakah itu adalah keputusan yang bijaksana, tetapi keinginan untuk keluar dari kehidupan sulit yang selama ini ia jalani terlalu besar untuk ditolak. Penjaga teko emas itu tersenyum tipis, lalu menganggukkan kepalanya. "Sangat manusiawi," kata penjaga itu. "Permintaanmu akan segera terkabul." Ia mengangkat tangannya yang bersinar ke udara, dan dalam sekejap, ruangan kecil Rico berubah menjadi istana megah yang penuh dengan kemewahan. Dinding-dinding rumahnya kini terbuat dari marmer putih yang bersih, berhiaskan ukiran emas di setiap sudutnya. Lampu kristal besar tergantung di langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan. Perabotan sederhana Rico telah berubah menjadi sofa mewah dengan bahan beludru, meja makan besar dengan ukiran rumit, dan tempat tidur empuk yang tampak seperti milik raja. Rico berdiri mematung di tengah-tengah ruangan itu, matanya membelalak melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia hampir tidak mengenali tempat yang baru saja ia tinggali. Tangannya menyentuh dinding marmer yang dingin, mencoba memastikan bahwa semua ini nyata. "Ini luar biasa," gumamnya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di sudut ruangan, ia melihat peti-peti besar yang terbuka, penuh dengan tumpukan emas, perhiasan, dan berlian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rico merasakan apa yang disebut sebagai kekayaan sejati. Namun, di balik rasa takjubnya, ada perasaan aneh yang mulai mengusik hatinya. Ia merasa seperti sedang berada di dunia yang asing, jauh dari kehidupan yang ia kenal. Semua kemewahan ini memang luar biasa, tetapi juga terasa dingin dan kosong. "Apakah ini benar-benar yang aku inginkan?" pikir Rico dalam hati. Tapi ia menepis keraguan itu. Bukankah ini yang selalu ia impikan? Hidup tanpa kekurangan, tanpa harus mengais barang bekas di tumpukan sampah? Sementara ia masih sibuk menikmati kemewahan yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya, penjaga teko emas itu hanya berdiri diam di sudut ruangan, memperhatikan Rico dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kekayaanmu kini ada di tanganmu," katanya akhirnya. "Tapi ingatlah, permintaan pertama adalah awal dari perjalanan yang belum selesai." Rico hanya mengangguk, terlalu terpesona oleh kemewahan di sekitarnya untuk memikirkan makna sebenarnya dari peringatan tersebut. Hari-hari berikutnya, Rico mulai menikmati kehidupannya yang baru. Ia kini dikenal sebagai orang kaya di kota itu, meskipun tak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Ia memakai pakaian terbaik, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di istana megah yang membuat banyak orang iri. Setiap hari, orang-orang berkerumun di depan gerbang istananya, berharap bisa bekerja untuknya atau sekadar mengagumi kemewahannya. Rico merasa kehidupannya telah berubah total. Ia tidak lagi harus berjalan kaki mencari barang bekas, tidak lagi merasakan dinginnya malam di gubuk reot, dan tidak lagi khawatir tentang makanan esok hari. Semuanya terasa sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, Rico mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Meski hidup dalam kemewahan, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Hubungan dengan teman-temannya sesama pemulung kini terputus. Mereka tidak lagi berani datang untuk berbicara dengannya, takut dianggap tidak layak berada di lingkaran orang kaya seperti dirinya. Tetangganya yang dulu sering berbagi makanan atau cerita dengannya pun menjauh, merasa bahwa Rico kini hidup di dunia yang berbeda. Rico mulai merindukan tawa sederhana mereka, obrolan ringan yang dulu menghangatkan hatinya, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Selain itu,
Riko juga merasakan tekanan baru dalam hidupnya. Sebagai orang kaya, ia kini menjadi sasaran banyak orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Ada pedagang yang mencoba menjual barang dengan harga tinggi, orang-orang yang pura-pura baik hanya untuk mendapatkan uang, hingga tamu tak diundang yang terus datang memohon bantuan. Riko, yang dulunya dikenal sebagai orang yang dermawan, mulai merasa curiga pada niat setiap orang. Ia takut bahwa semua orang di sekitarnya hanya peduli pada hartanya, bukan dirinya sebagai manusia. Malam itu, di tengah kemewahan yang mengelilinginya, Riko duduk sendirian di ruang tamunya yang luas. Lampu-lampu kristal yang berkilauan tampak tidak mampu mengusir rasa sepi yang menghantuinya. Ia memandang teko emas yang masih ia simpan di lemari kaca mewah. Apakah ini semua sepadan? Gumamnya pelan. Ia teringat kata-kata penjaga teko emas itu. Permintaan pertama adalah awal dari perjalanan yang belum selesai. Kata-kata itu kini bergema di pikirannya, membawa rasa takut dan keraguan. Riko menyadari bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi mungkin kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebahagiaan sejati yang berasal dari kesederhanaan dan hubungan tulus dengan orang lain. Riko mencoba melawan perasaan sepi yang terus menghantuinya dengan mengalihkan perhatian pada segala kemewahan di sekitarnya. Ia mengadakan pesta-pesta besar, mengundang orang-orang dari berbagai kalangan, dan memastikan bahwa setiap tamu mendapatkan yang terbaik. Musik berdentum, makanan mewah disajikan, dan tawa terdengar menggema di seluruh istana. Namun, di tengah keramaian itu, Riko merasa seperti seorang penonton dalam hidupnya sendiri. Tamu-tamunya bersenang-senang, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan dirinya. Setiap percakapan yang ia lakukan terasa dangkal, penuh basa-basi, dan tanpa kehangatan. Malam itu, setelah pesta selesai dan semua tamu pulang, Riko duduk di balkon istananya, memandangi kota yang tampak berkilauan di kejauhan. Ia menghela napas panjang, merasakan kelelahan yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. Apakah ini yang aku inginkan? Pikirnya lagi, pertanyaan yang sama yang terus bergema dalam pikirannya sejak ia membuat permintaan pertama. Ia mengingat masa-masa ketika ia masih menjadi pemulung, berjalan menyusuri jalanan kota dengan gerobaknya. Meskipun hidupnya sulit, ada kebahagiaan kecil yang ia temukan dalam kebersamaan dengan teman-temannya, dalam kebaikan sederhana yang ia terima dari orang-orang yang peduli padanya. Riko memutuskan untuk mengambil teko emas itu dari lemari kacanya. Dengan hati-hati, ia membawanya ke balkon dan menatapnya dalam-dalam. Jika aku memiliki 2 permintaan lagi, gumamnya pelan, apa yang seharusnya aku minta? Ia tahu bahwa permintaan pertama telah mengubah hidupnya, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang ia bayangkan. Kini, ia merasa perlu lebih berhati-hati untuk menggunakan permintaan berikutnya. Namun, apa yang sebenarnya ia inginkan? Kekayaan yang dulu ia impikan ternyata tidak membawa kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, penjaga teko emas itu muncul lagi, kali ini tanpa asap tebal seperti sebelumnya. Sosoknya berdiri tegap di depannya, menatap Riko dengan sorot mata yang tajam. "Kau terlihat gelisah," kata penjaga itu dengan suara berat. "Apakah kekayaanmu tidak cukup untuk membuatmu bahagia?" Riko menatap penjaga itu dengan pandangan penuh kebingungan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Aku pikir menjadi kaya akan membuat hidupku lebih baik, tapi sekarang aku merasa lebih kosong dari sebelumnya." Penjaga itu tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menduga jawaban itu. "Permintaan adalah cerminan dari hatimu," katanya. "Jika kau salah memilih, kau hanya akan menemukan kehampaan." Kata-kata itu semakin membuat Riko tenggelam dalam kebingungan,
tetapi juga menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Riko termenung lama setelah penjaga teko emas mengucapkan kata-katanya. Ia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan permintaan adalah cerminan dari hatimu. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini, ia hanya memikirkan keinginan permukaan, kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang tampak mudah, tanpa benar-benar menyelami apa yang sebenarnya ia butuhkan. Dalam keheningan malam, ia mulai merenungkan kehidupannya sebelum menemukan teko emas. Ia memang hidup miskin, tetapi ada kebahagiaan kecil yang selalu menyertainya. Obrolan hangat dengan teman-teman pemulung, senyuman tulus dari orang-orang yang ia bantu dengan barang bekas yang ia jual, dan rasa puas ketika ia mampu bertahan hidup meskipun dalam keterbatasan. Jika aku punya 2 permintaan lagi, aku harus menggunakannya dengan bijak, pikir Riko dalam hati. Namun, apa yang benar-benar ia inginkan sekarang? Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan atau kemewahan, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Penjaga teko emas tetap berdiri di dekatnya, dia mengamati, seolah memberikan waktu bagi Riko untuk memikirkan langkah berikutnya. Aku tidak ingin membuat permintaan yang salah lagi, kata Riko akhirnya, memecah keheningan. Penjaga itu mengangguk pelan, tatapannya penuh dengan pengertian. Riko mengingat orang-orang di sekitarnya yang selama ini ia abaikan sejak kehidupannya berubah. Ia ingat teman-temannya sesama pemulung yang sering berbagi makanan atau sekadar cerita lucu untuk menghibur diri di tengah kerasnya hidup. Ia juga teringat tetangganya, Bu Siti, yang dulu sering memberikan makanan sederhana ketika ia pulang tanpa membawa hasil. Semua hubungan itu terasa begitu jauh sekarang, seolah terhapus oleh dinding kemewahan yang ia bangun di sekelilingnya. Mungkin aku telah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari sekadar uang, pikirnya. Setelah berpikir panjang, Riko menatap penjaga teko emas dengan tekad yang baru. Aku ingin meminta sesuatu, katanya dengan suara tegas. Penjaga itu mengangguk, memberi isyarat agar Riko melanjutkan. Aku ingin hubungan yang tulus kembali dalam hidupku. Aku ingin bisa merasakan kebahagiaan sejati, bukan hanya dari harta, tetapi dari hubungan dengan orang-orang yang peduli padaku. Penjaga itu tersenyum, seolah-olah itu adalah jawaban yang ia tunggu-tunggu. Permintaanmu akan terkabul, katanya sambil mengangkat tangannya. Namun, sebelum Riko sempat bertanya apa yang akan terjadi, penjaga itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Riko dengan perasaan campur aduk. Ketika penjaga teko emas menghilang, suasana di sekitar Riko mendadak berubah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitarnya terasa lebih hangat, dan suara-suara samar mulai terdengar, seperti obrolan dan tawa yang familiar. Riko menoleh ke sekeliling, dan alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwa istana megahnya perlahan memudar, digantikan oleh pemandangan rumah kecilnya yang dulu. Dinding marmer berubah menjadi tembok kusam dengan cat yang terkelupas, dan lampu kristal besar berganti menjadi lampu minyak tua yang biasa ia gunakan. Sofa mewah, meja makan besar, dan peti penuh emas semuanya menghilang. Namun, yang membuatnya terkejut bukanlah kembalinya kehidupan sederhananya, melainkan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Di luar rumahnya, ia mendengar suara tawa anak-anak yang bermain, seperti saat ia masih tinggal di lingkungan lamanya. Tetangganya, Bu Siti, terlihat sedang mengobrol dengan para ibu lainnya sambil menggendong cucunya. Di sudut lain, teman-temannya sesama pemulung sedang duduk di atas gerobak, bercanda dan menikmati secangkir kopi hangat. Mereka semua tampak seperti dulu, penuh keceriaan dan kehangatan. Riko mengusap matanya, merasa bingung sekaligus terharu melihat pemandangan ini. Ia melangkah keluar dari rumah kecilnya,
dan tatapan semua orang langsung tertuju padanya. "Rico, kemana saja kamu? Kami sudah lama tidak melihatmu," seru salah seorang temannya dengan nada penuh kegembiraan. Rico tertegun. Mereka menyambutnya seolah-olah tidak pernah ada jarak yang memisahkan mereka. Ia berjalan mendekati kelompok itu, merasa canggung tetapi juga hangat di dalam hati. Salah seorang temannya menepuk bahunya. "Kau terlihat sehat. Bagaimana kabarmu? Apa kau menemukan sesuatu yang luar biasa saat mengumpulkan barang bekas?" tanyanya dengan senyum lebar. Rico tersenyum kecil. "Ya, aku menemukan sesuatu," jawabnya sambil duduk bersama mereka. Namun, ia tidak menceritakan tentang teko emas atau keajaiban yang terjadi. Ia hanya menikmati momen itu, bercanda, berbagi cerita, dan tertawa bersama mereka. Dalam hatinya, ia merasa inilah kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Hubungan yang tulus, perhatian yang jujur, dan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk pertama kalinya sejak ia menemukan teko emas itu, Rico merasa benar-benar damai. Ia menyadari bahwa permintaannya telah dikabulkan dalam bentuk yang jauh lebih bermakna daripada yang ia bayangkan. Kekayaan sejati bukanlah emas atau istana, melainkan hubungan dengan orang-orang yang peduli dan tulus mencintainya. Rico menghabiskan hari itu bersama teman-temannya, tertawa, berbicara, dan merasakan kebersamaan yang telah lama ia lupakan. Saat matahari mulai terbenam, cahaya keemasan menyinari wajah mereka, menciptakan suasana hangat yang mengingatkannya pada hari-hari sederhana yang penuh kebahagiaan. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berharga, jauh lebih berharga daripada apapun yang ia miliki sebelumnya. Ia sadar bahwa meskipun hidupnya kini kembali sederhana, ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya, bukan karena hartanya, tetapi karena hubungan yang ada di sekelilingnya. Saat malam tiba, Rico duduk sendiri di luar rumah, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini ia bawa telah hilang. Teko emas yang dulu ia temukan kini tak lagi ada di rumahnya. Ia merasa, mungkin itulah salah satu perubahan besar yang terjadi. Semuanya kembali seperti semula, tetapi dalam keadaan yang jauh lebih bermakna. Rico tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teko emas itu setelah permintaannya dikabulkan. Ia tidak melihatnya lagi dan merasa tak perlu mencari tahu. Sebab, dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam benda-benda berharga. Namun, malam itu, saat Rico bersiap untuk tidur, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia meletakkan kepalanya di bantal dan menutup matanya, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Kau telah membuat pilihan yang bijak, Rico." Suara itu bergema di dalam hatinya. Ia terkejut dan membuka matanya, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu datang dari dalam dirinya, seperti sebuah bisikan yang penuh kedamaian. Rico tersenyum, menyadari bahwa itu adalah suara penjaga teko emas yang kini tinggal dalam dirinya. "Kebahagiaanmu bukan terletak pada harta, tetapi pada hati yang penuh kasih," suara itu melanjutkan. "Selama kau menjaga hubunganmu dengan hati yang tulus, hidupmu akan selalu penuh dengan keberkahan." Rico merasakan ketenangan yang dalam memenuhi dirinya. Ia tidak membutuhkan lagi teko emas atau keajaiban apapun. Yang ia butuhkan hanyalah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan orang-orang yang mencintainya, dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Dengan senyum di wajahnya, Rico menutup matanya dan tertidur dengan damai. Malam itu, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, tetapi bukan karena kemewahan atau harta, melainkan karena pemahaman yang dalam tentang apa yang benar-benar penting.
Dan dalam tidurnya, Riko merasa bahwa ia telah menemukan kekayaan yang sejati, kekayaan dalam cinta, persahabatan, dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya.